Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya kemarin saya dijanjikan sama Mbak Ade nih, katanya pesertanya unyu-unyu. Lah ini kok bapak-bapak semua ini. Oke ya. Jadi untuk materi pertama, kenalan nggak usah ya, sudah kenal semua ya. Eh, yang penting itu untuk materi pertama itu pemahaman dasar, artinya mikirnya jangan berat-berat. Sepakat nggak? Sepakat nggak peserta yang ini khusus ya Mas ya, Mas Rasam dari Sumatera. Sepakat. Ya ini terutama materi ini khusus yang baru pertama melihat saya ini. Kalau yang peserta yang lama-lama itu lihat saya udah mual gitu. Jadi yang penting untuk materi pengenalan pelatihan itu jangan terlalu berat. Masalahnya adalah materi tadi pagi dan materi barusan dari Pak Ardi itu berat semua itu. Jadi terus gimana itu? Nah, makanya saya akan mencoba menyampaikan materi yang semoga saja ini ringan ya, semoga ringan gitu. Nah, kalau berat tambah berat lagi Pak Kodato. Karena ini materi siang Pak. Materi siang itu kalau keberatan nanti takutnya malah tambah demo mereka ya. Nah, teman-teman kelihatan nggak materi ini? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, saya butuh feedback ya. Saya butuh walaupun ya tidak, oh jangan, oh tidak itu butuh. Soalnya suruh di mute, Pak. Kenapa? Soalnya disuruh di mute jadinya. Oh gitu. Kalau sekarang harus dua arah ya, dengan saya harus dua arah. Jadi boleh di tengah-tengah nanya nggak masalah gitu ya. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama teman-teman sekalian, kita sepakat bahwa kita ini gerakannya adalah dalam rangka gerakan nasional untuk pengendalian perubahan iklim. Itu pertama. Yang kedua, solusi jitu untuk pengendalian perubahan iklim itu ada dua, yaitu aksi adaptasi dan aksi mitigasi. Aksi adaptasi beserta contoh-contohnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Mino, ya kan? Aksi mitigasi adalah yang sudah disampaikan oleh Pak Ardi barusan. Nah, aksi itu banyak banget. Anda tidak perlu menghafalkan harus ini itu karena materi itu bukan materi hafalan. Tapi yang terpenting bagi calon verifikator adalah pemahaman, ya. Memahami apa itu misalnya. Nah, apa itu paling enak adalah melihat bendanya, melihat aksinya, memahami prosesnya. Kenapa? Karena Anda nanti ke lapangan itu kan akan melihat objeknya. Dan objeknya itu nanti bisa terlihat, bisa tak terlihat. Percaya nggak kalau nggak terlihat? Percaya nggak kalau objeknya itu tak terlihat, percaya nggak? Saya mau nanya nih. Ada yang bisa jawab? Saya ulangi, kita kadang ke lapangan itu akan disuruh melihat objek yang objek itu tidak bisa kita lihat. Percaya nggak? Halo? Saya, Pak. Contohnya apa, Mbak? Biogas, Pak. Biogas kan kelihatan bendanya. Bukan melihat gasnya, tapi kan instalasinya kelihatan, ternaknya kelihatan gitu kan. Kalau dinyalakan apinya kelihatan kan gitu. Ayo, apa kira-kira yang tidak terlihat? Anda verifikator ya, harus memahami tersurat dan tersirat. Makanya saya bawa juga ke ilmu yang tersirat gitu. Apa yang kira-kira datanya ada tapi nggak bisa Anda lihat? Kelembagaannya, Pak. Kelembagaan kan ada, strukturnya, orangnya ada, ya kan kelihatan. Ayo, apalagi? Saya pengen lihat pesertanya nih. Ke lapangan. Kenapa? Komitmen mereka. Kalau komitmen kan bisa Mbak, dengan ditanya gimana keseriusan itu kan kelihatan dari wajah-wajah ketika kita misalnya ngobrol dengan beberapa orang kan kelihatan komitmennya. Ya kan? Ayo, apalagi? Apa? Ayo peserta 100 orang loh, masa nggak ada yang bisa jawab? Ke lapangan, tapi kita nggak bisa lihat bendanya.
Ini saya ceritakan secara faktual. Oke, gini ya, saya jawab ya. Biar Anda memahami bahwa verifikator itu adalah seorang manusia yang tangannya terbatas, kakinya terbatas. Misalnya, Anda ke lapangan nih, ketemu sama masyarakat. Kebetulan Anda mau mendata aksi adaptasi. Nah, mereka memberikan informasi. Kebetulan kan desanya itu misalnya di Sumatera, di daerah pegunungan Bukit Barisan gitu kan, daerah dataran tinggi gitu kan. Nah terus Anda ke lokasi, kebayang nggak kalau Anda ke lokasi, perjalanan dari kota tempat Anda menginap ke lokasi bisa 5 jam, bisa 7 jam gitu kan. Terus ternyata di lokasi itu Anda hanya punya waktu 3 jam. Oke. Nah ketika ada waktu 3 jam, ternyata desanya di Sumatera itu luasnya seperti kecamatan di Jawa. Percaya nggak? Ya kan? Pak Kun, maaf suaranya jauh Pak Kun, jadi agak kurang jelas. Suaranya jauh? Iya. Waduh. Oke. Sebentar. Suaranya berat nih. Saya kurangi kameranya Pak. Nah sekarang gimana? Mungkin karena Pak Kun kurang dekat ke mic-nya. Ke mic-nya ya. Ini saya pakai mic-nya monitor. Kalau sekarang gimana Pak? Ya lumayan Pak. Oke, makasih. Jadi saya ulangi, kita kadang ke lapangan ya, mendata. Verifikator itu kan tugasnya yang utama itu cross-check data. Data yang distorkan itu apakah faktanya ada atau tidak. Tapi ketika ke lapangan, Anda akan ketemu data-data yang kadang tidak bisa Anda lihat. Contohnya apa? Anda tadi ke lokasi 7 jam, ya toh? Terus di sana paling hanya 2 jam, 3 jam, setelah itu harus balik lagi, karena anggarannya hanya untuk 1 hari, tidak ada anggaran menginap, misalnya begitu. Nah 3 jam Anda harus efektif. Aksi-aksinya banyak, harus Anda cek semua, ternyata jarak antar dusun itu jauh-jauh, gitu kan. Nah salah satu info yang diberikan oleh masyarakat adalah begini, iya Pak, di tempat kami di lereng gunung sana, ada 3 mata air besar yang jadi sumber mata air kami, gitu kan. Nah, ini pilihan yang sangat berat. Anda bisa ke lokasi, tapi mungkin harus jalan kaki 3 jam menuju mata air untuk membuktikan bahwa mata air itu memang ada dan dikelola oleh masyarakat. Tapi kalau Anda jalan kaki ke sana 3 jam, waktu Anda habis. Anda tidak bisa ngecek yang lain. Nah, ini contoh dilema seorang verifikator ketika ke lapangan, kadang-kadang berhadapan dengan banyak data yang tidak selalu semua data itu bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Yang kadang-kadang hanya lihat fotonya atau hasil laporan masyarakat. Nah, disitulah nanti butuhnya kecerdikan dari seorang verifikator itu mirip seperti seorang intelijen gitu, atau seorang bareskrim misalnya begitu, yang harus bisa memprediksi data-data yang disampaikan oleh masyarakat ini benar-benar akurat ataukah hanya karangan saja karena mereka hanya bermental lomba, yang penting datanya bagus biar dapat juara, biar mereka bisa dapat piala ke Jakarta kan gitu. Ini saya berikan contoh realistis bagi seorang verifikator sebelum saya masuk ke kelembagaan gitu. Nah, yang Anda cek di lapangan itu ada 3 teman-teman ya. Ada aksi adaptasinya bagaimana, aksi mitigasinya bagaimana ya, terutama berdasarkan data-data yang mereka laporkan, dan mungkin ada data-data lain yang ada tapi terlewat belum dilaporkan, sehingga untuk melengkapi data yang ada. Termasuk yang ketiga adalah data kelembagaan begitu. Nah, sampai di sini mungkin sudah ada kejelasan teman-teman? Atau ada yang mau nanya? Silahkan kalau ada yang mau nanya. Tidak ada? Lanjut ya. Nah, prinsip kelembagaan ya, prinsip kelembagaan itu adalah bagaimana aksi adaptasi dan aksi mitigasi ini dilaksanakan secara bersama-sama. Bersama-sama, lembaga itu artinya adalah organisasi yang terstruktur dengan kepengurusan, dengan program kerja, dengan orang-orang di dalamnya yang bahu-membahu bekerja sama untuk meraih tujuan bersama. Nah, tujuan bersama dalam kelembagaan kali ini adalah
dalam rangka melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, di sini akan saya berikan materi terkait kelembagaan secara mendasar. Ini berlaku untuk semua kelembagaan, baik di tingkat dusun maupun tingkat desa, atau kalau di perkotaan tingkat RW sampai ke kelurahan, atau istilah-istilah nama yang berbeda di beberapa daerah. Ya, misalnya kalau di Aceh itu kalau yang saya tahu apa? Gampong ya, Gampong. Kemudian kalau yang di Padang itu apa? Nagari kalau nggak salah ya. Nah, berbagai istilah di beberapa tempat ini bisa berbeda-beda. Strukturnya pun kadang berbeda. Kadang di kampung itu ada RT, RW, lalu dusun, baru desa. Tapi kadang-kadang ada yang RT langsung dusun. Atau juga posisinya bisa kebalik. Jadi tergantung sistem struktur administrasi yang dipakai di wilayah masing-masing. Tapi Proklim ini mensyaratkan untuk cakupan wilayahnya adalah luas minimal adalah dusun atau RW atau yang setara dengan itu, dan luas maksimalnya adalah desa atau kelurahan atau yang setara dengan itu, gitu ya. Nah, yang kita nilai teman-teman bahwa Proklim ini yang kita nilai kelembagaan itu idealnya adalah kelembagaan non-formal. Sekali lagi, kelembagaan non-formal, bukan kelembagaan negara. Kelembagaan formal, misalnya kepengurusan RW, kepengurusan dusun, kepengurusan pemerintahan desa, itu bukan itu yang kita nilai. Ya, tapi yang kita nilai adalah aksi-aksi kelembagaan yang memang terjun langsung terkait dengan Proklim. Nah, kelembagaannya itu apa? Ya, kelembagaannya macam-macam. Ada kelembagaan misalnya Karang Taruna, Posyandu, ya, atau mungkin kelompok tani, kelompok lembaga masyarakat desa hutan, gitu kan, atau kelompok masyarakat adat dan sebagainya. Itu kelembagaannya. Nah, bagaimana isinya dan pergerakan di dalamnya? Anda bisa melihat skema seperti ini. Ini skema hanya satu halaman, tapi ini maknanya sangat mendalam. Nah, yang pertama adalah ketika kelembagaan itu mau bergerak, kelembagaan itu mau melakukan aksi, biasanya diawali dengan mereka itu menggali potensi. Nah, di dalam potensi biasanya ada permasalahan juga yang dihadapi. Ya, jadi tahapan awal Anda memahami terkait dinamika kelembagaan adalah memahami apa sih permasalahan yang dihadapi dan apa sih potensi yang ada di lokasi itu. Nah, potensi sendiri itu ada dua. Potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alamnya. Potensi sumber daya manusia, Anda bisa menanyakan dari hasil wawancara, Anda bisa mengukur sejauh mana kualitas SDM yang ada di lokasi itu. Anda juga bisa mendasarkan pada data-data yang tercantum dalam monografi desa misalnya, atau data dalam BPS, bahwa desa ini bla 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 gitu kan. Misalnya tingkat pendidikannya, jumlah wanita, jumlah prianya berapa, kemudian pendidikan, pekerjaan gitu ya, mata pencaharian, itu bisa dilihat dari potensi sumber daya manusianya. Nah, begitu juga dengan potensi sumber daya alamnya. Nah, sumber daya alam ini kalau kita pilah-pilahkan, ada alam itu berupa misalnya batuan, ya, geologinya, tanahnya, kemudian potensi airnya termasuk mata air, perairan seperti selokan, danau, embung, tepi laut misalnya atau sungai dan sebagainya, potensi air, kemudian potensi keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini Anda bisa melihat bagaimana variasi kombinasi tanamannya. Kalau kita pilahkan ya, tanaman itu ada tanaman kehutanannya apa, tanaman perkebunannya apa, tanaman pertaniannya apa, tanaman obat-obatan, sayuran, tanaman hias, tanaman buah, dan sebagainya. Nah, itu kalau koleksi data existing yang ada di situ, nanti kita akan melihat bagaimana sih potensi baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Nah, kemudian juga kita akan melihat adanya permasalahan. Permasalahan ini bisa juga karena faktor SDM, ada juga yang karena faktor alamnya. Faktor SDM misalnya, oh ya ternyata di situ tingkat pendidikannya rendah. Umumnya adalah sekolah dasar misalnya. Oh, sumber daya alamnya, oh ini ternyata daerahnya lahan kritis. Di tepi hutan, hutannya sudah ditebang,
sering terjadi kabut asap. Oh iya, ini ternyata dulu banyak mata air di sini, tapi sekarang kekeringan karena hutannya sudah ditebang, mata airnya sudah menyusut dan bahkan sudah banyak yang hilang. Jadi permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi yang terkait dengan lingkungan ya, yang nanti pada akhirnya akan kita jawab dari aksi-aksi adaptasi dan mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Paham ya? Jadi menggali potensi itu yang penting adalah tadi SDM dan sumber daya alam. Tahapan yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM-nya. Jadi kita lihat kualitas SDM-nya ini sampai tahapan mana. Nah, perlu ditingkatkan dengan cara apa? Misalnya dengan pelatihan, ceramah, penyuluhan, studi banding misalnya. Atau mungkin hal-hal lain, training-training yang misalnya pengolahan sampah, bank sampah, peternakan, perikanan, pertanian, gitu kan, pelatihan-pelatihan itu, dan termasuk merapikan kelembagaannya. Kelembagaannya itu apa? Ya, kelembagaan itu misalnya kaitan dengan administrasi, struktur organisasi, pendanaan, terus kemudian bagaimana regenerasinya, sebaran pengurusnya itu apakah generasi tua saja ataukah ada generasi muda dan sebagainya. Nah, setelah SDM-nya meningkat, baru digerakkan lagi, ditingkat lagi dalam rangka mereka membangun jejaring atau networking. Jejaring ini adalah mendorong kelembagaan agar mereka memahami bagaimana berkomunikasi dengan pihak lain yang ujung-ujungnya nanti bisa membangun kerjasama. Ya. Nah, setelah terjadi kerjasama, membangun jejaring, seiring dengan itu, biasanya masyarakat itu nanti butuh namanya perbaikan infrastruktur. Ya, perbaikan infrastruktur itu apa saja? Ya, seperti jalan, pembuatan pasar, pembuatan kios, ya. Kemudian untuk meningkatkan UMKM atau BUMDes dan sebagainya. Kemudian teknologi tepat guna. Jadi masyarakat itu butuhnya apa? Misalnya kalau di situ Anda sebagai verifikator melihat, loh di sini kan banyak ternak, banyak kotoran yang belum termanfaatkan. Lalu muncul ide, teknologinya apa nih? Oh, ini kayaknya perlu pengomposan sehingga bisa dibuat pupuk kandang. Atau wah, ini bisa dibuat biogas nih, biar untuk mengurangi emisi seperti kata Pak Ardi tadi gitu ya. Nah, setelah teknologi masuk, infrastruktur masuk, harapannya adalah ketika kita melakukan pendampingan masyarakat misalnya, atau masyarakat itu bergerak terus dalam pengembangan dirinya, ya, maka harapannya adalah mereka itu menuju pada titik akhir yang namanya kemandirian. Kita tahu fakta di lapangan bahwa banyak kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada pendampingan. Apalagi yang sudah terlena didampingi perusahaan besar dengan bantuan yang banyak gitu, biasanya kemandiriannya akan kurang. Nah, tugas dari kelembagaan ini adalah bagaimana memandirikan mereka sendiri, yang salah satu ciri-cirinya biasanya karena mereka mempunyai produk itu yang bisa untuk sumber income. Bisa barang, bisa desa wisata, bisa jasa, bisa layanan-layanan yang lain, yang produk itu bisa menghasilkan income yang akhirnya bisa memandirikan mereka. Memandirikan itu termasuk ya diantaranya adalah pengelolaan dana desa, pengelolaan BUMDes, pengelolaan UMKM dan sebagainya. Nah, ini tahapan ini perlu saya jelaskan detail. Kenapa? Karena Anda sebagai verifikator itu akan ketemu kelompok masyarakat dengan berbagai dinamikanya di seluruh Indonesia. Dan karakter kultur masing-masing region itu berbeda. Kultur Jawa, kultur luar Jawa, ya, kultur misalnya masyarakat setempat, kultur misalnya masyarakat transmigran, gitu kan, masyarakat Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur, pesisir, masyarakat desa, masyarakat kota, sangat bervariasi sekali. Kalau Anda tidak punya senjatanya, bagaimana dinamika pemberdayaan masyarakatnya yang saya sampaikan ini, Anda akan kebingungan untuk mencari intinya apa sih gitu. Karena inti verifikasi itu sebenarnya kan waktu singkat, Anda tidak punya kesempatan banyak, tapi harus cepat menganalisis apa, siapa, bagaimana yang ada di depan mata saya ini. Oh, ini masyarakat ini. Misalnya begini, kita datang ke lokasi, kita ada mengenal istilah tipologi di Proklim ya.
Oh, ini tipologinya masyarakat apa nih? Oh, pesisir. Yang mau saya datangi pesisir. Oh, kalau pesisir berarti nanti begini dengan kelebihan, kekurangan, potensi dan permasalahannya. Oh, ini masyarakat pertanian ini. Oh, ini masyarakat desa hutan. Oh, ini yang saya datangi adalah masyarakat di tengah kota nih, permukiman padat. Masalahnya apa? Oh, perkiraannya adalah begini. Sehingga nanti ketika Anda membuka data dan wawancara dengan mereka, paling tidak Anda sudah melakukan hipotesa. Sudah melakukan namanya perkiraan. Oh, kayaknya nih beginilah. Nanti tinggal di lokasi itu di cross check ke narasumber lokal ini apakah benar begini gitu. Nah, proses pemberdayaan tadi teman-teman sekalian ini akan berjalan dengan baik biasanya apabila ada 4 pilar yang mengawal mereka. Mengawal dari awal sampai akhir. Pilar pertama adalah pemimpin lokal. Nah, pemimpin lokal ini gampang-gampang susah teman-teman. Karena pemimpin lokal ini kadang-kadang tidak selalu ketua kelompok. Kadang adalah tokoh agama, tokoh yang dituakan, tokoh adat, atau mungkin malah mantan preman yang sudah tobat, tapi akhirnya sangat cinta pada lingkungan, gitu ya. Jadi pemimpin lokal ini harus Anda cari. Ketika Anda wawancara hanya sehari, paling hanya berapa jam, dari wawancara masyarakat nanti akan ketemu, oh ternyata leadernya ini. Ini bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak, bisa orang tua, bisa orang muda. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Dan kadang-kadang pemimpin lokal ini pun tidak selalu mereka rukun. Kadang-kadang antara pemimpin, pernah kejadian juga di satu lokasi gitu ya, Pak RW dengan Pak Kadusnya berantem karena sama-sama berebut pengaruh, sama-sama ingin eksis dalam kegiatan itu. Akhirnya untuk menyelesaikan konflik itu jadi waktu terbuang sekitar 1 tahun dengan mendamaikan mereka apa titik temunya dan sebagainya gitu. Yang kedua, pilar yang kedua adalah kebijakan. Kita tahu bahwa aturan itu dari nasional sudah sangat banyak, undang-undang, permen, perpu, peraturan menteri ini, menteri itu, gitu kan? Maaf Pak Kun, 15 menit lagi ya. Siap Bu. Peraturan yang sebagainya dan sebagainya itu harusnya itu mengakar nanti sampai pada keputusan si kelompok masyarakat itu. Jadi masyarakat kita dorong agar dia bisa memutuskan. Atau peraturan desa, peraturan kelompok, ADART kelompok dan sebagainya. Yang ketiga adalah pilarnya pendampingan. Kita tahu masyarakat yang maju, kelompok yang maju biasanya pendampingnya juga keren-keren. Misalnya dari perusahaan, dari perguruan tinggi, dari LSM, dari pemerintah, mereka aktif mendampingi. Sehingga masyarakat itu tidak kebingungan untuk selalu bisa bertanya ketika mereka harus melangkah kemana. Yang keempat adalah dana. Nah, dana untuk penyadaran kita semua, dana itu tidak selalu dana dari bantuan. Bisa dari dana desa, bisa iuran, bisa swadaya mereka, dan sebagainya gitu ya. Jadi langkah-langkah ini yang perlu dipahami oleh teman-teman ketika ketemu kelembagaan. Oh iya ya, ini pilarnya sampai mana? Oh sampai tahap ini kayaknya masih dasar banget nih. Oh enggak, ini sudah infrastrukturnya bagus, teknologinya juga bagus, tinggal belum ada produknya nih. Makanya kita dorong sampai mana? Positioningnya sampai mana? Dan pilar-pilar yang belum ada yang mana? Oh pemimpin lokalnya sudah ada, tapi aturan kelompoknya yang belum ada. Oh berarti perlu didorong membentuk perdes misalnya, peraturan desa dan sebagainya. Nah, tahapannya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi tahapannya biasanya kalau kita mendampingi tergantung kondisi lokasi di situ. Makanya saya biasanya membuat tahapan ini sebenarnya idealnya adalah 4 tahun. Tapi ini saya buat yang lebih simpel dalam rangka langkahnya itu 2 tahun. Jadi yang pertama adalah mendata potensinya, kemudian meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan, lalu membangun komunikasi. Nah, setelah itu baru membangun kerjasama, membangun aksi adaptasi, mitigasi, infrastruktur, teknologi, dan kelembagaannya, serta berbagai pihak yang bisa diajak untuk kerjasama menuju ke kemandiriannya, gitu ya. Nah, bagaimana sih kerjasama masyarakat itu? Kerjasama, teman-teman sekalian, bahwa intinya ketika masyarakat atau kelompok masyarakat itu membangun kerjasama dengan siapapun, konsepnya harus saling menguntungkan. Ya, misalnya satu memberi bantuan uang, satunya memberi kompensasi tugu kenangan misalnya, bahwa yang membantu itu dituliskan dalam tugu sebagai pembantu dalam pembangunan di situ. Atau satu menjual barang, satu membeli. Itu jadi harus ada konsep yang menguntungkan kalau kerjasama itu memang akan didorong ke arah lokasi-lokasi problem begitu. Nah,
siapakah yang bisa berkolaborasi untuk membantu? Yang saya katakan siapa berbuat apa pada lokasi-lokasi proklim ini adalah kemitraan yang dibangun dari pilar-pilar, misalnya pihak satu adalah misalnya perusahaan. Perusahaan itu dengan CSR, dengan propernya, mereka bisa ikut berkontribusi mendampingi masyarakat. Pemerintah dengan APBN, APBD, sampai dana desa. Perguruan tinggi dengan tridharmanya, pendidikan, penelitian, pengabdian, misalnya dengan KKN, penyuluhan, dan sebagainya. Kemudian lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat adalah dengan pendampingannya, begitu. Nah, dari pemahaman teori terkait dengan kelembagaan tadi, kemudian itu di breakdown pada kelembagaan di proklim. Nah, kelembagaan di proklim ini dipilahkan menjadi 8 poin. Yang pertama adalah terkait kelembagaannya, kedua terkait bagaimana kebijakannya, ketiga menilai partisipasi masyarakatnya, keempat tentang kapasitas atau capacity building, kemudian yang kelima adalah peran eksternal seperti apa, keenam adalah bagaimana pengembangan kegiatannya, apakah kegiatannya itu monoton ataukah bisa berkembang. Kemudian collecting datanya, dan yang ke-8 adalah bagaimana sejauh mana manfaat yang bisa dirasakan oleh si kelompok masyarakat tersebut ketika sudah melakukan aksi sekian tahun, baik itu ekonomi, sosial maupun lingkungan. Ya, kelembagaan ini kita pilahkan menjadi 2, jadi kelembagaan secara internal dan juga bagaimana mereka untuk mendapatkan dukungan keberlanjutan. Ya, dukungan keberlanjutan itu artinya untuk pengembangan kelembagaan ke depan secara eksternal itu seperti apa, gitu ya. Nah, kalau Anda mencermati data yang ada di Excel, nanti Anda akan ketemu poin-poin seperti ini. Nah, ini saya coba ulas sekilas biar Anda lebih paham ketika nanti melihat data Excel yang sangat banyak, itu Anda tidak akan kebingungan begitu. Karena dari pengalaman kami selama bertahun-tahun, ketika wawancara dengan Excel pada masyarakat pada saat verifikasi, itu wawancara saja itu bisa butuh waktu 2-3 jam. Kalau Anda tidak punya strategi, maka misalnya kok poin-poinnya dibaca satu-satu nanti nggak akan selesai. Nah, Anda harus melihat pemilahan ini. Yang pertama adalah terkait dengan kelembagaannya. Kelembagaan apa yang ditanya? Nama, legalitas, apakah kesepakatan kelompok ataukah notaris, keaktifannya seperti apa, struktur pengurus, program kerja, bagaimana pelaksanaannya, apakah banyak yang mendukung, aturannya, atau ADART, atau kaderisasi. Misalnya kaderisasi, Anda bisa melihat anak-anak muda yang ikut terlibat di situ ada nggak? Karena teori mengatakan misalnya kelompok tani kebanyakan adalah umur 52 tahun ke atas gitu. Nah, buktikan di lapangan apakah hanya orang tua ataukah juga anak-anak muda. Bagaimana juga dengan ibu-ibu, anak-anak dan sebagainya gitu ya. Kemudian terkait dengan dukungan kebijakan, misalnya terkait kearifan lokal. Jangan-jangan mereka punya kearifan lokal yang sangat bagus gitu ya, sehingga mampu mendukung berbagai hal. Atau mereka bisa membuat kebijakan baik di tingkat lokal maupun didukung oleh kebijakan desa maupun kecamatan. Misalnya nih, kelompok menginginkan mengelola hutan desa misalnya. Oh, ternyata desa juga membuat SK kepala desa untuk situ, dan kemudian Pak Camatnya juga ikut-ikutan membuat aturan yang sama. Itu namanya selaras. Kemudian menilai juga terkait partisipasi masyarakat. Bagaimana keswadayaannya, kemandiriannya, kemudian pendanaannya, kemudian faktor gender tadi, peran laki-laki, perempuan, anak-anak, kemudian kelompok rentan itu terlibat, nggak semua didata, orang-orang yang disabilitas dan sebagainya begitu. Kemudian kapasitas masyarakat, kemampuan mereka mensosialisasikan, publikasi, men-sharing informasi di berbagai media, kemudian tokoh lokal tadi ya, teknologi, tenaga lokal, mungkinkah tenaga lokal itu mereka sudah menguasai teknologi yang sudah ada, kemampuan jejaring, kemudian kemampuan prestasi mereka baik di tingkat lokal sampai regional, nasional, bahkan kalau memungkinkan internasional, atau juga mungkin program-program lain yang selaras seperti desa tangguh, desa mandiri energi dan sebagainya. Nah, kemudian juga dukungan eksternal itu ada misalnya faktor dukungan dana. Dari mana dananya? Dari desa kah? Dari pemerintah kah?
atau dari LSM, perguruan tinggi, ataukah dari perusahaan misalnya. Kemudian pengembangan kegiatan, apakah mereka konsisten ataukah terus berkembang misalnya. Pendataannya, bagaimana pendataannya? Pendataannya bagus, ada yang petugas yang mendata, komputerisasi atau masih manual. Personilnya ada enggak? Update datanya seperti apa gitu kan? Nah, yang terakhir adalah bagaimana terkait dengan kemanfaatan yang didapatkan oleh masyarakat itu. Manfaat ekonomi adalah peningkatan pendapatan seperti poin-poin di kanan ini ya. Jadi mengurangi gagal panen, meningkatkan pendapatan, mengetahui teknologi terbaru, tepat guna. Kemudian secara sosial, misalnya membantu dalam pengembangan masyarakat, budaya gotong royong, ya. Kemudian juga manfaat lingkungan, jadi misalnya ikut menyuburkan dan sebagainya, begitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.